Perkenankan Dr. Chandra akan menampilkan slide yang mengenai BOS. Pak Handi, kalau mereka tutup itu menjadi beban bagi APBN. Beberapa stakeholder seperti gereja, sinode itu sudah banyak menginvestasikan bangunan-bangunan yang seharusnya tidak perlu lagi dibangun pemerintah. Dan itu akan sangat sayang kalau sekolah-sekolah ini akhirnya tutup karena bosnya yang dia terima itu nggak proporsional dengan apa yang harusnya dia dapat. Hukum Belum anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan beberapa hal. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Handi, kami ingin dalam pengaturan ini nanti dalam RUU Sisdiknas ini beberapa yang kami sampaikan ini mungkin bisa dimasukkan lebih sedikit lebih detail di dalam undang-undang yang nanti akan berlaku. Artinya dalam pengaturan dana BOS nanti di sana mungkin kita bisa sedikit lebih detail agar nanti kementerian agak terkunci arahnya. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan, indeks biaya pendidikan kita yang diturunkan dari indeks kemahalan konstruksi dan purchasing power parity sesungguhnya itu berjarak 6 kali lipat antara nilai rata-ratanya dengan nilai ekstrimnya. Kami memahami, Bapak Ibu, bahwa di dalam pembuatan kebijakan tentu akan ada penghalusan data. Kementerian yang mengatur ini selama ini memang melakukan penghalusan. Artinya yang ekstrim-ekstrim itu dirapatkan menjadi agak mirip ke tengah. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bos termahal itu hanya 2 kali lipat dari yang rata-rata. Sehingga daerah 3T itu menjadi kehilangan karakteristiknya hanya 2 kali lipat. Jadi kalau rata-ratanya SM itu sekitar 1,7, 3,4 yang termahal di dalam di daerah Papua atau di daerah yang terpencil yang lain. Ini yang menjadi poin kami pertama, Bapak Ibu. Jika mungkin UU Sisdiknas ini nanti mengatur bahwa proses penyeragaman nilai ekstrim yang dilakukan di kementerian itu jangan sampai terlalu ekstrim digabungkan. Setidaknya yang termahal itu nanti dibagi menjadi 4 kelompok, sehingga dana BOS termahal nanti harapan kami bisa 4 kali lipat dari BOS rata-rata. Sehingga nanti sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah terpencil itu tidak tutup. Karena seperti juga tadi yang sudah disampaikan Pak Handi, kalau mereka tutup itu menjadi beban bagi APBN. Hitungan kami hanya untuk menutup operasional saja, negara akan menanggung 6 juta per siswa, belum investasi. Pada sisi lain, Bapak Ibu, pada sisi lain, beberapa stakeholder seperti gereja, sinode itu sudah banyak menginvestasikan bangunan-bangunan yang seharusnya tidak perlu lagi dibangun pemerintah. Dan itu akan sangat sayang kalau sekolah-sekolah ini akhirnya tutup karena bosnya yang dia terima itu nggak proporsional dengan apa yang harusnya dia dapat. Belum lagi Bapak Ibu, misalnya kalau dia dapat bos tadi ada juga di dalam slide tertulis di Jakarta itu bisa 1 juta uang sekolah per bulan itu masih dapat dana bos yang hampir sama dengan di daerah lain. Padahal di daerah lain itu uang sekolahnya cuma 100.000, 50.000, bahkan ada yang gratis. Karena memang daya beli masyarakatnya begitu. Sehingga Bapak Ibu, kami berharap sekali dukungan Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 10 yang terhormat agar dalam UU Sisdiknas ini diaturkan agar perhitungan itu lebih dijaga oleh undang-undang agar daerah 3T yang memang mahal itu jangan sampai kehilangan. Ini agak turun sedikit. Eh, ini yang akan ditanggung oleh negara kalau nanti sekolah-sekolah itu tutup. Ini masih operasional saja. Kalau ikut dengan investasi mungkin melebihi malah dari yang disampaikan Pak Andi sekitar 10 juta per siswa. Padahal berbagai pihak yang terafiliasi dengan kami, demikian juga teman-teman di majelis pendidikan yang lain, yang Muhammadiyah, yang Katolik, itu juga sudah ada banyak bangunan yang sudah siap di daerah-daerah itu. Kalau tutup kan sayang, Bapak Ibu. Mungkin itu yang fokus kami kalau disampaikan ulang adalah dana BOS itu diatur lebih rigid oleh kementerian agar angkanya itu agak lebih lebar lah. Yang ekstrim itu bisalah 4 kali lipat dari rata-rata. Mungkin itu Bapak Ibu, dan satu lagi mungkin masukan lain terkait juga dengan biaya penyelenggaraan adalah ini yang sudah direspon oleh Bapak Menteri terkait dengan guru-guru ASN dan P3K yang ditempatkan kembali ke sekolah-sekolah itu karena itu juga akan mengurangi biaya penyelenggaraan. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak. Pendistribusian BOS yang berkeadilan. Kita tahu BOS itu
pada tahun 2025 sudah dianggarkan sekitar 53,5 triliun. Kalau seandainya anggaran daripada Kementerian Dikdasmen dan juga Dikti ini sekitar 724 triliun, BOS sendiri sudah sekitar 53,5 triliun. Belum termasuk BOP PAUD. Jadi kalau di total anggaran yang sudah mungkin akan disetujui oleh Komisi 10 adalah sekitar 59 triliun. Ini merupakan salah satu hal yang besar sekali. BOS pendistribusian sebanyak 52-53 triliun beberapa tahun terakhir ini dasarnya adalah menggunakan indeks kemahalan konstruksi, IKK. Dan indeks kemahalan konstruksi itu salah satu komponennya tentunya adalah bahan bangunan, jasa, dan juga ada purchasing point parity atau namanya paritas daya beli. Dan seringkali BOS itu perbedaan antara teman-teman di Papua, di Maluku, di NTT, Halmahera dibandingkan dengan kota-kota besar maksimum hanya 2 kali. Padahal sebenarnya perbedaannya sangat besar. Belum ditambah kenyataan bahwa teman-teman yang di kota kecil sebenarnya SPP-nya rendah. Mereka ada di Nias, di Mentawai, di Sumatera, di tempat kecil, SPP bulanannya, partisipasi masyarakat hanya 50.000 sampai 100.000 per bulan. Jadi defisit mereka yang mengandalkan BOS sangat besar. Jadi kalau sekolah swasta menjadi mitra, sebenarnya mengurangi beban pemerintah. Dan kemudian bersama-sama untuk meningkatkan kualitas. Tapi kalau BOS itu tidak berkeadilan, tentu akan merugikan sekolah yang ada di kota kecil. Bayangkan kota kecil dan kota besar. BOS-nya kira-kira bisa hampir sama. Misalnya Surabaya dengan Kediri. Misalnya Semarang kemudian dibandingkan dengan Cilacap. Padahal SPP-nya jauh lebih rendah yang di kota-kota kecil. Jadi mereka itu pasti tidak punya hak hidup. Kalau tidak punya hak hidup, tutup, negara juga harus membangun sekolah negeri. Dan artinya memberikan beban 10 juta. Kalau 660 triliun kita bagi dengan anak didik kita 45 juta, dan kemudian dibagi 2 antara Dikdasmen dan Diktinya, sebenarnya bebannya kira-kira 10 juta per anak per tahun. Itulah yang ditanggung oleh negara kita. Makanya swasta, bersyukur kita adalah mitra yang baik, mengeluarkan uang puluhan miliar untuk melakukan subsidi. Jadi artinya mengurangi beban pemerintah dalam hal ini.